yang pertama RT kami sejumlah 49, kemudian RW ada 14, dan dukuh ada 17. Kemudian untuk budaya, walaupun kami perkotaan namun masih ada dualisme budaya antara kota yang maju dan kota yang atau masih tradisional. Nah, untuk itu berarti karakteristik masyarakat kami itu condong kepada pertanian, kegiatan perekonomiannya, walaupun sebagian besar juga sudah berkegiatan di bidang perdagangan, di bidang industri, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian untuk bidang industri, kita masih menjadi karyawan atau tenaga di kegiatan industri itu, jadi bukan sebagai pelaku industri. Kami masih banyak warga kami yang terserap di bidang industri, namun dia sebagai karyawan atau tenaga kerja di industri itu. Kemudian yang lain, potensi kami di wilayah ini adalah angkatan kerja kami yang potensial antara umur 15 sampai 40 tahun, itu masih banyak yang belum terserap di dalam kegiatan pekerjaan, yang artinya dia belum bisa mendapatkan penghasilan secara rutin ataupun secara jelas dari kegiatannya mereka sehari-hari, sehingga untuk menopang kehidupan berarti masih juga tergantung kepada beberapa hal seperti kepada orang tua, kepada saudara, dan lain-lain. Harapan kami dari masyarakat Sukoharjo untuk para angkatan kerja ini, baik dari pemerintah maupun perilaku ekonomi, untuk bisa menyerap tenaga kerja kami yang potensial tadi untuk bisa masuk di dalam kegiatan yang produktif, sehingga warga kami yang masih nganggur dan sebagainya dia bisa mendapatkan penghasilan yang layak dan jelas. Selanjutnya untuk kegiatan di Sukoharjo ini ada program Kotaku ya, yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Untuk di Sukoharjo program Kotaku alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kemudian kami ucapkan terima kasih wilayah-wilayah kami yang kumuh, dulunya kumuh, sekarang berangsur menjadi wilayah-wilayah yang baik, seperti program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yaitu 100-0-100. Jadi 100% akses air bersih, kemudian kosong adalah 0 kumuh, sehingga wilayah kumuh sudah tidak ada lagi, dan 100 yang lain adalah sanitasi, dan di sana juga ada penanganan sampah atau limbah dari keluarga di Kelurahan Sukoharjo. Untuk wilayah Kelurahan Sukoharjo dalam program Kotaku ini, karena di kelurahan ini ada beberapa lokasi yang masih menjadi wilayah kumuh atau ditetapkan menjadi wilayah kumuh. Yang pertama adalah Kampung Jogodayoh ataupun RW 8, kemudian Kampung Karnosari Klaseman atau RW 10, dan Kampung Seyekan itu adalah RW 11. Namun sejak adanya program Kotaku ini, saya sampaikan bahwa wilayah itu sudah berangsur-angsur menjadi baik dan lebih tertata, mulai dari jalan, drainase, kemudian sanitasi, dan pemanfaatan air bersih ya. Jadi wilayah yang baik itu juga akan ada program bagaimana meningkatkan ataupun mempertahankan yang sudah baik itu, namun juga menjaga jangan sampai yang sudah baik ini akan timbul suatu yang kumuh. Walaupun yang sudah kumuh tadi kita entaskan, juga perlu berkelanjutan untuk mempertahankan yang sudah baik itu. Jadi jangan hanya berhenti setelah selesai kumuh dientaskan berhenti, sehingga nanti akan timbul lagi
permasalahan yang baru atau kembali kumuh lagi, atau daerah yang lain yang tadinya tidak kumuh malah timbul daerah kumuh. Saya kira itu yang kami harapkan. Kemudian ucapan terima kasih yang terakhir kepada pihak-pihak tertentu seperti dari pusat juga dari perumahan rakyat ya. Kemudian dari pemerintah kabupaten yang sudah menunjuk daerah kami yang kumuh itu masuk SK sehingga bisa dilaksanakan, dan juga kepada para relawan dari BKM, para paskel, para pendamping, dan juga pihak-pihak lain, warga masyarakat, tokoh masyarakat yang sudah mendukung kegiatan ini sehingga alhamdulillah bisa terwujud suatu wilayah yang tidak kumuh lagi. Untuk Kelurahan Sukoharjo mendapatkan bantuan dari program Kotaku mulai dari tahun 2017 sampai 2019. Untuk kegiatan program Kotaku kami khususkan untuk wilayah yang ber-SK kumuh, yaitu ada di 7 RT dan 3 RW di wilayah lingkungan Kelurahan Sukoharjo. Adapun kegiatan dari program Kotaku untuk wilayah Sukoharjo yaitu satu, jalan drainase yang awalnya itu jalannya banyak yang rusak, banyak yang dari tanah, sekarang sudah dibangun jalan yang bagus dari beton dan juga aspal. Dan untuk masalah dari drainase kami juga sudah dibangun dengan baik untuk mengurangi yaitu masalah banjir dan irigasi saluran pertanian. Kami juga berkolaborasi dengan Pemda untuk menangani yaitu sanitasi. Kami sudah membangun yaitu septik komunal yang ada di wilayah Jogodayo dan Seyegan. Untuk air minum kami juga bekerja sama dengan PDAM dan alhamdulillah sudah tercover semua air minum untuk masyarakat Kelurahan Sukoharjo. Di tahun 2019 ini untuk mengatasi masalah persampahan, kami juga membuat TPS 3R yang ada di Desa Seyegan RT 2 Sukoharjo untuk mengatasi wilayah persampahan di seluruh Kelurahan Sukoharjo. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kelurahan Sukoharjo yang telah menyediakan tanah khasnya untuk kami membangun tempat TPS 3R tersebut. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam program Kotaku ini, antara lain dari KSN, dari pemerintah Kelurahan Sukoharjo, dengan harapan 100 dari program Kotaku dapat berjalan dengan lancar untuk mengatasi masalah yang ada di Kelurahan Sukoharjo. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Kotaku yang telah membangun Kampung Jogodayo mulai tahun 2016, 17, 18, maaf, sampai sekarang. Dan ini bermanfaat sekali bagi warga Jogodayo atas bantuan dari Kotaku yang terdiri antara lain saluran air dan jalan beton. Dan saya warga Jogodayo siap mengadakan pemeliharaan yang selanjutnya supaya Kampung Jogodayo tidak kumuh lagi. Dan sekarang sudah saya mulai bab kegiatan-kegiatan pengecetan, talut dan lain-lain. Insya Allah selanjutnya tidak ada kumuh lagi.